Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Berita dari langit kali ini, kerana kita masih di bulan Maulid, adalah kisah Nabi Muhammad SAW dengan seorang perempuan yang namanya Ummu Ma'bad. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar serta dua orang pengikutnya meninggalkan Gua Thawr, kemudian mereka berjalan di jalan yang tidak biasa digunakan oleh orang Quraisy. Akhirnya setelah makanan minuman sudah habis, mereka melihat ada dua kemah di tengah-tengah padang pasir. Maka dihampirilah kemah itu, mudah-mudahan dapatkan sesuatu di sana. Ketika sampai di kemah itu, ada seorang perempuan tua duduk di depan kemah itu, dan begitu melihat tamu, dia sangat gembira, senyum. Rupanya memang dia biasa memberi makan minuman kepada tamu-tamu yang lewat di situ. Namun kata dia, maaf sekali, ini lagi musim paceklik. Sudah lama nggak hujan, jadi sebatang korma pun kami tidak punya. Kemudian Nabi melihat di samping rumah itu ada kambing kurus. Dibilang, "Bu, itu kambing ibu?" Gol, "Iya." "Boleh saya perah susunya?" Gitu kan. Kata ibunya, "Ya Allah, itu kambing sudah kurus juga dia mandul. Nggak mungkin ada susu gitu." Kata Nabi, "Boleh saya coba?" Mungkin dalam hati Ma'bad, ini orang nggak faham apa gitu kan. "Ya silakan saja," katanya. Nabi kemudian dekati kambing itu, dia pegangnya, kemudian berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kambing itu semacam kayak merenggangkan kakinya, dan di perahnya susunya keluar. Maka Nabi minta dikirim bejana. Dikirimlah bejana. Di perah itu susunya seperti air mancur, penuh cepat. Kemudian dikasihkan ke Ma'bad, Abu Bakar dan semua minum. Nabi yang terakhir yang minum. Kemudian setelah kosong itu bejana, diisi lagi, diperas lagi, kemudian dikasihkan kepada Ma'bad, "Ini untuk kamu sekeluarga." Kemudian Nabi dan Abu Bakar meneruskan perjalanannya. Di sore hari, ya, suaminya pulang. Suaminya kaget. Saya salah rumah apa? Karena melihat kambingnya jadi gemuk gitulah. Kemudian lihat ada susu penuh di bejananya. Dia tanya kepada Ummu Ma'bad, "What's going on?" Apa yang terjadi? Maka diceritakanlah oleh Ummu Ma'bad. And subhanallah, ini perempuan tua, tidak punya pendidikan yang tinggi, tapi dia bisa melukiskan Nabi Muhammad SAW yang orang lain mungkin tidak bisa. Right? Kalau dalam bahasa Arab apalagi. Right? Mari saya usahakan untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Ma'bad tentang bentuk Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan parasnya sangat indah, bercahaya, yang sangat tampan, dengan mata elok, hitam dan lebat. Right? Yang hitamnya hitam, yang putihnya putih. Alis dan bulu matanya lebat dan halus. Suaranya bergema berwibawa. Ukuran kepalanya pas sesuai bentuk tubuhnya. Panjang lehernya ideal. Janggutnya tumbuh tebal dan kontras sekali dengan kulitnya yang indah. Postur tubuhnya memesona. Perawakannya sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek.
Di antara keempat orang itu, penampilannya paling indah dan menarik. Jika diam, nampaklah kewibawaannya. Jika berbicara, nampaklah kecerdasannya. Akhlaknya luhur. Jika dilihat dari kejauhan, ia berkarisma. Jika dilihat dari dekat, ia tampan memekau. Bicaranya gamblang dan jelas. Tidak banyak dan tidak pula sedikit. Nada bicaranya seperti untaian mutiara yang berguguran. Jika berbicara, yang lain mendengarkannya dengan seksama. Jika ia memerintah, yang lain akan segera melaksanakannya. Dan terus. Begitu suaminya, Ummu Ma'bad, mendengar apa yang dijelaskan tadi tentang Nabi Muhammad, langsung lihat, he is the wanted man, katanya. Itulah orang yang sedang dicari oleh orang Quraisy sekarang ini. Wallahi demi Allah, kalau aku ketemu dengan dia, aku akan mengikuti dia. Ya, yang akhirnya Ma'bad dan Abu Madib dia hijrah ke Madinah dan masuk Islam. Ya, itulah selintas kilas kisah pertemuan Nabi dengan Ummu Abad dan bagaimana kehebatan Ummu Abad menggambarkan tentang Rasulullah SAW. Nah, sekarang para pendengar sekalian, apa pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, adanya keberkahan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ini memegang apa saja itu menjadikan barakah. Jadi Nabi kalau datang satu rumah itu senang dapat barakah. Barakah artinya kalau sedikit merasa banyak, kalau pendek merasa panjang, gitu kan. Ya, dan kenikmatan itu tetap tidak berubah, malah kadang-kadang meningkat. Ya, sehingga menurut riwayat itu kambing itu dibawa ke Madinah dan terus sampai mereka meninggal itu memberikan susu. Barakah. Kayak Nabi Isa AS. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah memberikan aku berkah kemanapun aku berdatang, gitu kan. Nah, barakah ini juga dikasihkan kepada siapa saja. Ya, terutama orang yang bertakwa, kan. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kita undang ke rumah kita? Bilang orang bertakwa karena memberikan barakah. Ya. Yang kedua, kefasihan lidah Ummu Ma'bad. Seorang perempuan kampung, ya, yang tidak bertingkat tinggi tapi bisa menggambarkan keindahan postur wajah Muhammad SAW yang luar biasa, yang sampai sekarang menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin menggambarkan how look like Muhammad SAW. Right? Kemudian penghargaan Nabi kepada perempuan itu dan dipanggilnya dengan Ummu Ma'bad. Panggilan dihan, padahal namanya itu Atikah Al-Huzaiyah. Diambil dengan Ummu Ma'bad. Jadi penting sekali kita memuji atau meninggikan orang, menghormati orang, memanggil dengan panggilan yang disenangi orang-orang itu atau kunyahnya. Makanya kenapa kita kalau memanggil orang tua boleh dengan namanya, kan. Ya, nama abi, abati, ummi, gitu kan, ibuku dan sebagainya. Demikian juga Nabi itu hampir semua sahabatnya itu dikasih kunyah, gitu kan. Kayak As-Siddiq, Abu Bakar, kan, Umar Al-Faruq, Khalid Saifullah, Utsman Dun Nurain, dan sebagainya. Kemudian juga kita lihat di situ tentang etiket Rasulullah SAW, adab Rasulullah SAW, sehingga dia minta izin dulu kepada ibu itu untuk memeras susu itu, nggak langsung saja. Ini penting sekali kita, kalau datang ke rumah itu boleh kita ambil seenaknya, gitu kan, minta izin kepada tuan rumah. Ya, yang terakhir, Nabi tidak lupa untuk meninggalkan kesan yang baik, itu dengan diisi susu yang penuh. Nah, jadi bagus juga kita ini
meninggalkan kesan yang baik, right? Ketika kita berkunjung kepada seorang, bawa apa aja sesuatu meskipun kecil. Kalau kita naik haji, naik umrah, itu jangan lupa. Orang itu tidak melihat kepada hadiahnya, tapi kepada ingatnya kita. Meskipun hanya air zam-zam misalnya, atau miswak, atau minyak wangi. Padahal mungkin orang itu nggak perlu. Right? Jadi itulah beberapa pelajaran dari pertemuan Nabi Muhammad dengan Ummu Ma'bad. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan sering menyebut namanya, dengan berusaha untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam hidup ini. Right? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.